A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Ahmad Bisri Afan Dan saya Olimur Rahman akan menjelaskan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila. Makna sila kelima Pancasila adalah inti dari sila kelima Pancasila. Ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memuat prinsip fundamental sila kelima secara khusus berfokus pada pemerataan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan penciptaan keadilan sosial yang menyeluruh, memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Peran keadilan sosial dalam kehidupan bangsa: 1. Menjamin kesetaraan. Keadilan sosial menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Kedua yaitu mengurangi kesenjangan. Ini berfungsi sebagai pilar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antar wilayah, kota, desa, serta antar kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Membanggakan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 4 yaitu menghormati hak orang lain. Nomor 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nomor 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nomor 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nomor 8 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nomor 9 suka bekerja keras. Nomor 10 suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nomor 11 suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Simbol sila kelima padi dan kapas yaitu memiliki makna yang sangat mendalam dan langsung terkait dengan keadilan sosial. Padi melambangkan ketersediaan pangan yang cukup, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian atau sandang. Keduanya adalah ketuhanan dasar manusia yang harus terpenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi representasi konkret dari cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial yang ingin diwujudkan Pancasila. Tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, kesenjangan. Kesenjangan yaitu kondisi ketidakseimbangan dalam masyarakat yang menciptakan perbedaan dan jurang pemisah antar individu atau kelompok. Yang kedua, akses tidak merata, yaitu seperti akses yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Dan yang ketiga itu pengaruh globalisasi. Meskipun memiliki landasan yang kuat, implementasi keadilan sosial menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi isu nyata, terlihat dari perbedaan signifikan antara perkotaan dan pedesaan. Jadi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan itu sangat berbeda secara signifikan. Kemudian akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang berkualitas dalam
belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok negeri. Selain itu, pengaruh globalisasi dan budaya asing terkadang menimbulkan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, memerlukan adaptasi dan penguatan nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian, implementasi keadilan sosial dalam kebijakan dan masyarakat. Yang pertama itu peran pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin akses pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi semua warga negara. Bukan hanya sekedar duduk berleha-leha di atas kursi, tetapi peran pemerintah itu sangat penting bagi semua warga negara. Terus yang kedua, perlindungan kelompok rentan. Kebijakan harus mencakup perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Terus yang terakhir itu partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan pemenuhan kebutuhan bersama melalui inisiatif lokal. Jadi semua masyarakat juga harus berpartisipasi dalam kegiatan tolong-menolong agar mencerminkan nilai Pancasila yang ketiga yang murni persatuan Indonesia. Terus kemudian keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Penegakan hukum yang adil dalam fondasi keadilan sosial. Sistem hukum di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial melalui penegakan hukum yang tidak memihak, adil dan merata bagi semua warga tanpa pandang bulu. Seperti kasusnya Tiara kemarin yang dimutilasi oleh pacarnya, maka pengadilan hukum harus menegakkan hukum yang seadil-adilnya, seperti hukuman mati lah. Kemudian konsep core excellence menjadi sarana penting untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pihak peradilan, memastikan proses hukum yang transparan dan akuntabel. Makin hakim dan lembaga hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kelima, dalam setiap putusan dan tindakan mereka untuk mencapai keadilan substansial bagi masyarakat. Kemudian contoh nyata pengalaman sila kelima. Yang pertama itu pemberdayaan ekonomi desa. Program-program pemerintah yang mendukung UMKM dan pemberdayaan ekonomi di daerah pedesaan membantu mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Terus kemudian bantuan sosial dan pendidikan gratis. Inisiatif bantuan sosial dan program pendidikan gratis bagi keluarga yang kurang mampu memastikan akses dasar yang adil bagi semua. Jadi pemerintah juga harus memiliki program pendidikan gratis agar semua warganya itu bisa sekolah secara yang tidak mampu bisa sekolah yang secara gratis. Yang ketiga, gerakan gotong royong. Berbagai gerakan gotong royong dan solidaritas sosial di masyarakat merupakan cerminan nyata dari semangat kebersamaan dan tolong-menolong. Jadi semua warga juga harus saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk kepentingan bersama dan semangat bersama. Kesimpulan, keadilan sosial sebagai pilar nomor 1 dan kesejahteraan. Keadilan sosial bukan sekedar slogan atau idealisme, melainkan sebuah kewajiban bersama yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen bangsa. Untuk mencapai kesejahteraan yang merata, sinergi antara pemerintah dalam perumusan kebijakan, masyarakat dalam partisipasi aktif, dan sektor swasta dalam menciptakan peluang sangat krusial. Mari kita jaga dan amalkan nilai-nilai luhur sila kelima Pancasila demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu bagi semua rakyat.
cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati audien, mohon dimaafkan. Ya wajar, manusia bukan malaikat. Asal. Wes